Saudaraku, memiliki teman yang dalam tingkat hubungan yang lebih dalam disebut sahabat. Dan itu adalah kebutuhan setiap manusia dan bisa dikatakan salah satu kebutuhan mendasar kita. No man is an island. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Namun saudara, pada faktanya tidak semua orang memiliki sahabat. Banyak di antara kita yang mungkin punya banyak teman, tapi sesungguhnya mereka mungkin hadir pada saat-saat musim kehidupan kita, misalnya lagi baik, saat kita sukses, saat kita sehat, namun tidak banyak orang yang tetap bersama-sama dengan kita ketika kita sakit, bangkrut, tidak punya apa-apa, dalam kesulitan, atau saat kita melewati masa-masa kelam di dalam kehidupan. Banyak orang akan menghindar dan meninggalkan kita. Nah, saat ini mari kita lihat perkataan Amsal tentang persahabatan. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, ada beberapa contoh tentang persahabatan yang indah di dalam Alkitab. Salah satunya adalah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, apakah yang membuat atau apakah yang menjadi dasar persahabatan antara Daud dengan Yonatan ini? Nah, pada umumnya orang bersahabat karena ada kesamaan hobi, minat, sifat, suku, status sosial, atau bisa juga karena saling menguntungkan. Namun saudara, seringkali persahabatan yang dilandasi oleh hal-hal tersebut tidak selalu bisa bertahan. Bahkan ada pula yang berakhir dengan tidak baik. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ketiga tentang persahabatan Daud dan Yonatan, dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudaraku, kata mengasihi atau ahav yang digunakan di sini menggambarkan kasih serta kemurahan Allah dalam hubungan perjanjian dengan umatnya. Kadang-kadang juga kata kasih ini dipakai untuk menunjukkan kasih yang mendalam dari orang tua kepada anaknya. Misalnya kasih Abraham kepada anaknya Ishak atau kasih Yakub kepada anaknya Yusuf. Jadi saudara, kasih Yonatan kepada Daud adalah kasih persaudaraan, di mana kasih ini timbul karena adanya kualitas iman di dalam diri Daud yang dilihat oleh Yonatan. Baik Daud maupun Yonatan, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Kasih Allah di dalam diri mereka inilah yang menyatukan hati mereka. Hubungan persahabatan antara Daud dengan Yonatan ini begitu dalam, saudara. Sampai di bagian ini dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, saudaraku, kata berpadu di dalam bahasa Ibrani di sini mengandung arti melekat erat pada sesuatu atau seseorang. Kata ini, saudara, misalnya dipakai ketika Alkitab menceritakan tentang kasih Yakub yang sangat mendalam terhadap Benyamin. Kejadian 44 ayat 30. Sedangkan kata jiwa memakai kata nefes yang berarti bagian terdalam dari diri seseorang. Jadi dengan demikian, berpadulah jiwa di sini berarti ikatan yang sangat kuat antara jiwa atau roh Yonatan dengan Daud seperti seorang saudara. Nah, di zaman sekarang ini, apalagi dengan merebaknya isu LGBT, saudara, ada orang yang menyalahartikan kedalaman kasih ini. Di mana sebagian mengartikan kasih antara Daud dengan Yonatan adalah relasi homoseksual. Namun sebetulnya saudara, kata ahav tidak pernah dipakai untuk mengekspresikan keinginan atau aktivitas seksual. Jadi dengan demikian kasih antara Daud dan Yonatan ini adalah murni kasih persahabatan yang dalam. Amsal 17 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa sahabat sejati adalah seseorang yang terus-menerus mengasihi sahabatnya dan menjadi orang terdekat yang mendukung ketika mengalami kesusahan. Saudaraku, Les and Leslie Perry di dalam bukunya yang berjudul Relationship memaparkan hasil survei tentang sifat yang paling dihargai orang di dalam sebuah persahabatan. Hasil survei ini cukup mengejutkan, saudara. Ternyata
kesetiaan menempati posisi yang paling atas. Jadi kalau kesetiaan tidak ada lagi, maka yang ada hanyalah pengkhianatan. Nah, kesetiaan ini juga yang kita lihat di dalam persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Yonatan sendiri yang berinisiatif mengikat perjanjian dengan Daud karena kasihnya kepada Daud. Mereka mengikat janji persahabatan di hadapan Allah, saudara. 1 Samuel 20 ayat 23 dan 42. Nah, perjanjian ini menjadi tanda kesetiaan dalam persahabatan mereka. Nah, mengikat perjanjian di dalam hubungan persahabatan adalah sesuatu yang biasa dilakukan pada waktu itu, ya. Mengikat perjanjian biasanya mereka lakukan dengan seremoni tertentu, dan kadang-kadang mereka memanggil saksi untuk menjadi saksi terjadinya kesepakatan itu. Saudara, kesetiaan persahabatan mereka sungguh terbukti. Yonatan berusaha menolong Daud dari rencana pembunuhan yang dirancangkan oleh ayahnya sendiri, yaitu Saul. Bahkan saudara, Yonatan hampir dibunuh oleh Saul karena dia membela Daud. Daud juga terus setia pada janji persahabatan yang mereka lakukan walaupun Yonatan telah mati. Karena janji persahabatan ini, Daud memberikan tanah Saul kepada Mephiboset, anak Yonatan yang cacat kakinya, dan Daud membiarkan dia hidup sebagai seorang anak raja. 2 Samuel 9 ayat 21. Dengan demikian saudara, baik Yonatan maupun Daud sama-sama menunjukkan kesetiaan yang tak lekang oleh waktu. Dean Acheson, saudara, adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada waktu masa pemerintahan Presiden Harry Truman. Acheson, saudara, membuat kegemparan di Amerika ketika dia mengunjungi sahabatnya yang bernama Alger Hiss di penjara. Nah, Hiss, sahabatnya ini adalah seorang pengkhianat yang dijatuhi hukuman penjara. Nah, apa yang dilakukan oleh Acheson ini dinilai bisa membahayakan posisinya. Namun ketika para politisi menyalahkan Acheson di depan umum, dia berkata begini, saudara. Seorang sahabat tidak meninggalkan sahabatnya hanya karena ia berada di penjara. Sahabat yang setia tidak meninggalkan sahabatnya yang jatuh atau gagal. Ia, saudara, tetap mendukung sahabatnya meskipun ia mungkin dikritik oleh banyak orang dan tindakannya itu bisa membahayakan karir politiknya. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus dikatakan sebagai sahabat sejati kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ia juga menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13-14. Bahkan ketika kita tidak setia kepadanya, ia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk menjadi sahabatnya dan menjadikan dia sebagai sahabat kita. Sudahkah memiliki sahabat? Sudahkah menjadi sahabat yang baik? Apakah Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita? Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin.